Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Shalom Jemaat Fitrus Community, apa kabarnya hari ini? Semuanya pasti luar biasa. Kita bertemu kembali hari ini di hari ke-8 dalam doa 10 hari. Sebelum kita mulai, saya ajak teman-teman yang di rumah, yuk kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Bapa, kalau malam hari ini Bapa kami masih bisa berkumpul, walaupun kami di rumah kami masing-masing, tapi kami tahu Roh Kudus-Mu hadir ada di setiap kami Bapa. Roh Kudus-Mu hadir di atas pujian dan penyembahan yang akan kami menaikkan Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau pimpin ibadah ini dari awal pertengahan sampai akhirnya, hanya dalam nama-Mu. Haleluya, amin. Haleluya. Thank you Jesus. Di mana saat kami menyembah Engkau Tuhan, kami percaya Roh-Mu turut bekerja. Di saat kami memuji Engkau, Roh-Mu akan bertahta di atas pujian kami. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Saat kami datang Tuhan, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari kita nyanyikan kembali dari awal. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku,
sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari sembah Dia, yes. Mari kita mau sembah Dia, kita mau tinggikan Dia. Oh, kami bersyukur Tuhan, Engkau sangat baik. Kami datang menyembah-Mu, kami tinggikan. Thank you Jesus. Terima kasih Yes. Hanya Kau yang kami tinggikan Tuhan. Hanya Kau yang ku sembah Yes. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami mau tinggikan nama-Mu, hanya Engkau yang kami sembah. Tiada yang lain, hanya Engkau ku sembah. Engkau Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan. Tiada yang lain, hanya Engkau, hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah, ku sembah Engkau Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. Katakan tiada yang lain Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. Tuhan, tiada yang lain, hanya Engkau, hanya Kau satu di hatiku. Yes. Oh, hanya Engkau Tuhan. Yes. Haleluya, haleluya. Yes. Haleluya. Thank you Jesus. Yes. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari kita mau bersorak-sorai memuji nama Tuhan, sebab Tuhan Yesus baik. Amin. Kita mau masuk gerbangnya dengan hati penuh ucapan syukur. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya musuh sukacita. Yuk kita mau katakan, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin.
dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya terus sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sekali lagi kita mau katakan, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya, selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya, selama-lamanya. Amin. Haleluya. Yes. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Haleluya. Thank you Jesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Biar kita mau menjadi kuat buat firman kita yang kita dengar. Thank you Jesus. Ketika kami khawatir, ketika hati kita kalut, biar kita mau datang kepada Dia. Thank you Jesus. Ketika ku khawatir, kalut di hatiku, ku datang padamu, nyatakan doa dan ucapan syukur. Damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranku dalam Kristus Yesus. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis dan sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji, ku pikirkan semua itu. Ketika ku khawatir, kalut di hatiku, kami datang kepadamu Tuhan. Ku datang padamu, nyatakan doa dan ucapan syukur. Damai sejahtera
segala akan memelihara hati dan pikiranku dalam Kristus Yesus. Semua yang benar, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis, yang sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji. Pikirkan semua itu, semua yang benar, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis, yang sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji. Pikirkan semua itu, semua kebajikan yang patut dipuji. Pikirkan semua itu, semua kebajikan yang patut dipuji. Pikirkan semua itu. Yes. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, kami mengucap syukur berterima kasih kepadamu ya Tuhan, untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan terus berikan kepada kami, untuk kami bisa berdoa bersama-sama, mengikuti ibadah doa 10 hari ini Tuhan. Terima kasih buat kesehatan, buat kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami bisa menghadiri doa 10 hari. Tuhan Yesus, pada saat ini kami mohon pengurapan-Mu turun atas setiap kami, baik yang menyampaikan firman Tuhan, baik yang mendengarkan firman Tuhan, sama-sama Tuhan urapi Tuhan, supaya kami dapat mengerti apa yang kami dengar, supaya kami dapat memahami dan kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Urapi kami semua dengan urapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berterima kasih kepadamu Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan belajar bersama-sama tentang tema kita pada hari ini, di hari yang ke-9 ya. Siapa yang tahu buah roh yang ke-9 apa? Iya, ya. Buah roh yang ke-9 adalah penguasaan diri atau self control. Mari kita sama-sama belajar ya. Saudara belajar, saya juga belajar bagaimana kita menguasai diri kita ya. Di dalam Amsal 16 ayat 32 mengatakan demikian. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, apa sih yang dimaksud dengan penguasaan diri? Penguasaan diri dimaksud adalah bagaimana kita memiliki kemampuan untuk menahan, mengekang, yang menguasai diri dan menguasai diri sendiri dari dosa, agar kita tidak jatuh ke dalam dosa. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, orang yang menguasai dirinya memiliki kedudukan yang lebih tinggi
dari orang yang sabar. Ya, di sini dikatakan orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Tetapi orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Ya, puji Tuhan saudara, kita boleh sama-sama belajar daripada penguasaan diri ini. Kita harus bisa menguasai diri kita dari beberapa hal. Ya, kita harus bisa menguasai diri dalam hal apapun juga. Namun pada malam hari ini ada beberapa hal yang penting yang harus kita kuasai. Terlebih lagi adalah kita harus belajar menguasai diri kita adalah menguasai keinginan mata. Ya, keinginan mata. Dalam Matius 6 ayat 22 sampai dengan 23 dikatakan demikian. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Saudara, kita semua memiliki mata. Ya. Mata adalah anugerah yang terindah dari Tuhan. Karena dengan mata kita dapat melihat keindahan ciptaan Tuhan. Fungsi mata sangatlah penting bagi kita. Tetapi bila tidak dijaga, mata dapat menjadi pintu masuk bagi dosa. Kita masih ingat tentang lagu Anak Sekolah Minggu yang mengingatkan kita untuk berhati-hati di dalam menggunakan mata kita. Lagunya demikian. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu. Allah Bapa di surga melihat dirimu. Hati-hati gunakan matamu. Nah, lagu ini mengingatkan kita semua supaya kita berhati-hati di dalam menggunakan mata kita. Karena Bapa kita di surga melihat ya kepada diri kita apa yang kita lakukan dengan mata kita. Saudara, apa yang terjadi dengan Daud yang berzina dengan Batsyeba? Hal ini diawali lewat mata. Ketika Daud mengintip Batsyeba mandi, Daud jatuh ke dalam dosa perzinahan. Karena apa? Karena mata. Matanya melihat wanita cantik, dia tergoda dan akhirnya dia ingin memilikinya dan akhirnya dia membunuh suaminya. Nah, ini sesuatu yang mata yang disalahgunakan sehingga menjadi pintu masuk dosa. Oleh karena itu Daud menjadi berdosa karena perbuatannya dengan mata. Apa yang dilihat mata bisa meracuni hati dan berbagai keinginan yang tidak pada tempatnya. Tidak semua yang diinginkan mata mendatangkan manfaat bagi kita. Bahkan mata itu juga bisa menjebak kita untuk kita tidak lagi hidup sesuai dengan firman Allah. Tidak lagi sesuai dengan kehendak Allah. Itulah saudara, bagaimana kita harus menguasai mata kita. Menjaga mata kita. Apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Mata adalah anugerah yang indah. Jangan kita sia-siakan. Jangan kita pakai mata kita hanya untuk melihat hal-hal yang tidak baik. Ya, jangan kita gunakan mata kita untuk melihat film-film yang tidak baik. Itu yang membuat pintu dosa. Ya, dosa bisa masuk melalui mata kita. Tapi gunakanlah mata kita untuk hal-hal yang baik. Ya. Yang kedua, itu kita harus bisa menguasai keinginan mata kita. Ya. Yang kedua adalah kita harus bisa menguasai lidah dan mulut.
lidah dan mulut. Amsal 21 ayat 23. Siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Barang siapa yang bisa memelihara lidah dan mulutnya, dia memelihara diri daripada kesukaran. Tetapi kalau kita tidak bisa memelihara lidah dan mulut kita, maka apa yang akan terjadi? Kita lihat. Lidah adalah salah satu anggota tubuh yang kecil. Walaupun suatu anggota tubuh yang kecil, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Banyak sekali masalah yang datang karena perkataan yang kita keluarkan. Jadi sebisa mungkin pergunakanlah dan kendalikanlah lidah kita. Ya, seperti tadi di ayat Amsal mengatakan, siapa bisa memelihara mulut dan lidahnya, ia memelihara diri daripada kesukaran. Tetapi barang siapa yang tidak bisa memelihara mulut dan lidahnya, dia tidak akan bisa memelihara kesukaran itu ada di dalam diri dia. Nah saudara, gunakanlah lidah kita untuk membawa berkat dan bukan membawa kutuk. Kita mempunyai sebuah pilihan. Melalui lidah kita, Tuhan memberikan kita kuasa untuk mengucapkan firman Tuhan yang mendatangkan kehidupan. Firman Tuhan yang mendatangkan kesembuhan, mendatangkan kemenangan, mendatangkan sukacita. Atau pilihan kita akan menggemakan lidah kita dengan ucapan-ucapan lidah kita yang diilhami oleh iblis. Itu yang diilhami oleh iblis itu akan membawa kita kepada hal-hal kegagalan. Kata-kata kita akan mengatakan gagal deh. Mengatakan mustahil deh. Dan putus asa, kecewa, khawatir. Dan berbagai macam-macam yang akhirnya menuju kepada kematian. Saudaraku, mari kita berwaspada dengan lidah dan mulut kita. Karena dengan lidah kita dapat membangun dan bisa menguatkan, bahkan mendorong kita untuk membangkitkan iman daripada saudara-saudara kita di dalam tubuh Kristus. Dan melalui lidah juga kita berkuasa melemahkan orang, memfitnah, mengkritik, menggosip, bahkan menghancurkan orang lain. Oleh sebab itu, kuasailah lidah dan mulut kita. Memang tidak mudah, tapi yuk sama-sama kita belajar bagaimana kita menguasai lidah dan mulut kita. Karena di dalam Yakobus mengatakan demikian. Karena lidah itu adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Luar biasa. Lidah ini kecil, tetapi mengandung racun dan bisa mematikan kalau kita salah menggunakannya. Tapi biarlah pada saat kita memiliki lidah dan mulut, biarlah itu adalah yang dikatakan adalah firman Tuhan. Biarlah setiap kita, perkataan kita memberikan kekuatan. Perkataan kita memberikan penghiburan. Perkataan kita memberikan kekuatan kepada orang-orang yang mengalami kelemahan. Gunakanlah lidah dan mulut kita. Kuasailah dia. Jangan sampai dia yang menguasai kita. Tapi kita harus kuasai lidah dan mulut kita. Yang ketiga, bagaimana kita bisa menguasai, apa yang harus kita kuasai adalah pikiran. Ya, yang pertama adalah kita belajar menguasai keinginan mata, menguasai diri dari keinginan mata. Yang kedua adalah menguasai diri dari lidah dan mulut. Yang ketiga adalah menguasai diri dari pikiran. Di 2 Korintus 10 ayat 5b mengatakan demikian. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Jika kita bisa menguasai pikiran kita, maka tindakan
kita pun tidak dapat, maka tindakan kita pun tidak dapat dikuasai. Jadi bisa disimpulkan, bila pikiran kita terus diisi oleh firman Tuhan, dan segala perbuatan dan tindakan kita akan terarah dan akan terkontrol. Jadi pikiran kita harus diisi oleh firman Tuhan. Sehingga itu bisa menjadikan kita terarah dan bisa kita terkontrol. Tetapi kalau pikiran kita tidak terisi oleh firman Tuhan, maka kita tidak akan bisa menguasainya. Saudara, izinkanlah Roh Kudus memperbaharui pikiran kita. Bagaimana caranya? Supaya Roh Kudus bisa menguasai hidup kita. Bagaimana caranya Roh Kudus bisa memperbaharui pikiran kita? Sediakan waktu, ya. Sediakan waktu secara disiplin, secara terus-menerus untuk membaca firman Tuhan. Dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam, supaya pikiran kita dipenuhi oleh kebenaran dan hal-hal yang positif. Biarlah pikiran kita diisi oleh firman Tuhan. Setiap hari kita baca firman Tuhan, yang masuk adalah firman Tuhan. Ya, setiap hari kita baca dan renungkan firman Tuhan, maka pikiran kita akan terisi oleh firman Tuhan. Dan apa yang terjadi? Maka tindakan kita dan perbuatan kita akan dipimpin oleh Roh Kudus. Akan diarahkan oleh Roh Kudus. Karena pikiran yang dipenuhi firman Tuhan akan berdampak kepada tindakan kita. Kalau pikiran kita diisi dengan hal-hal yang negatif, maka tindakan kita pun menjadi negatif. Tetapi kalau pikiran kita diisi oleh firman Tuhan, maka itu akan berdampak dengan tindakan kita adalah tindakan yang positif. Sebaliknya, kita tidak mengisi pikiran kita dengan hal-hal yang negatif. Tapi biarlah kita isi pikiran kita adalah pikiran yang positif. Kita akan baca di dalam Efesus 4 ayat 23 yang mengatakan demikian. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Supaya kita diperbaharui di dalam roh dan pikiran kita. Yaitu dengan kita membaca firman Tuhan setiap hari. Saudara, memang penguasaan diri itu tidak semudah apa yang kita ucapkan. Memang penguasaan diri itu susah. Ya, dibutuhkan proses yang panjang untuk memiliki karakter seperti ini. Tidak dengan secara instan. Saat ini kita dengar kita harus bisa menguasai diri. Dari keinginan mata, dari keinginan mulut, lidah, dan dari pikiran kita harus bisa menguasai itu. Tetapi tidak semudah itu. Kalau kita mau mulai hari ini kita belajar merubah cara hidup kita. Itu akan berproses terus menerus setiap hari. Itulah sebabnya kita perlu meminta bantuan Roh Kudus untuk membantu kita agar kita bisa menaklukkan daging kita dan menguasai diri kita sendiri. Dengan kekuatan kita tidak akan bisa untuk menguasai diri kita sendiri. Tetapi biarlah saat ini kita dalam masa pencurahan Roh Kudus, di mana kita sudah mendengar dari hari pertama sampai saat ini tentang kuasa Roh Kudus yang dahsyat. Roh Kudus adalah penolong, Roh Kudus adalah penghibur, Roh Kudus adalah yang senantiasa mengajar kepada kita. Mintalah kepada Tuhan agar Roh Kudus itu juga ada di dalam hati kita, sehingga kita bisa menguasai diri kita dengan pimpinan dan pertolongan daripada Roh Kudus. Mari kita belajar bersama-sama, saudara. Saudara belajar, saya juga belajar bagaimana kita harus menguasai diri kita dan dalam kehidupan kita setiap hari. Ya, siapa sih? Saudara, ada beberapa tokoh Alkitab juga yang belum
bisa menguasai diri, ya. Kita mau belajar dari kehidupan Simson, ya. Sama-sama kita belajar dari kehidupan Simson. Siapa sih yang gak kenal dengan Simson? Pada zaman tersebut ya, pada zamannya Simson ya. Pada saat itu Simson adalah orang yang sangat terkenal dan diberkati. Ia diberikan kekuatan yang luar biasa. Ia bahkan mampu untuk mengalahkan ribuan tentara Filistin dan menguasai kota. Tetapi Simson tidak bisa menguasai dirinya. Kenapa? Dan dia tidak berdaya di hadapan seorang wanita yang bernama Delila. Akhirnya Simson terbujuk, terayu oleh rayuan Delila. Akhirnya rambutnya yang merupakan pusat kekuatannya selama ini pun dipotong sama Delila. Apa akibatnya? Simson tidak lagi memiliki kekuatan untuk mengalahkan musuh. Dia tidak bisa menguasai dirinya karena rayuan seorang wanita, sehingga dia jatuh ke dalam pelukan seorang wanita dan dia memberitahukan kekuatannya. Di mana? Dan kekuatannya di rambut, dan Delila melakukannya itu. Dan kekuatan Simson hilang saat itu juga. Nah, saudara, ini dari beberapa hal, ada beberapa contoh ya, contoh banyak lagi yang ada di Alkitab, bagaimana orang tidak bisa menguasai diri. Tapi saya ambil satu saja, contohnya Simson. Nah, saudara, penguasaan diri itu penting supaya kita apa? Dapat berdoa. Penguasaan diri sangat-sangat penting supaya pertama kita bisa berdoa. Dalam 1 Petrus 4 ayat 7 mengatakan demikian, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu bisa berdoa. Saudara, Petrus menerangkan bahwa orang yang menguasai diri bisa menjadi tenang dan membuat ia bisa berdoa. Jadi kita perlu gak menguasai diri? Perlu sekali. Dengan cara berdoa kepada Tuhan. Kita lihat satu tokoh yang bernama Daniel. Daniel adalah orang yang senang berdoa. Ya, Daniel dipilih untuk menjadi seorang yang mempunyai jabatan tinggi. Tapi orang-orang di sekitarnya tidak menyukai Daniel. Dan dicarilah kelemahan Daniel. Ya, lalu dibuatlah peraturan sehingga Daniel terperangkap. Pada waktu itu Daniel tetap tenang karena dia memiliki roh doa setiap hari. Daniel tetap bisa dapat berdoa setiap hari dengan tenang. Sebagaimana biasa yang dia lakukan. Ya, setiap hari dia berdoa sehari 3 kali. Dia lakukan itu. Walaupun ada orang-orang yang memperhatikan dia, ada orang-orang yang mengancam dia, ya, dia bisa menguasai dirinya. Dia bisa berdoa dengan baik. Sekalipun dia harus masuk ke dalam gua singa, dia tetap tenang. Dia tetap berdoa. Ya, itu kuncinya. Pentingkah kita menguasai diri? Penting. Bagaimana caranya? Berdoa setiap hari. Dengan berdoa kita memperoleh kekuatan, kita bisa menjadi tenang. Itulah gunanya kita berdoa. Ya, kita mendapatkan kekuatan baru, ketenangan di dalam hati. Yuk, mari saudara dan saya, kita mau sama-sama belajar menguasai diri supaya kita bisa berdoa. Yang kedua, mengapa
Kenapa penguasaan diri itu penting? Supaya kita bisa mengutamakan kepentingan orang lain. Yang mengutamakan kepentingan bersama. Dalam 2 Korintus 5 ayat 13 mengatakan demikian. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu untuk kepentingan kamu. Orang yang menguasai diri akan lebih mengutamakan kepentingan bersama atas kepentingan pribadi. Artinya, dengan menguasai diri dapat membiaskan, dapat menghancurkan, dapat menghilangkan keegoan kita. Sudahkah kita selama ini telah menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi? Kalau belum, berarti kita belum bisa menguasai diri kita. Tapi mari kita belajar menguasai diri kita. Kita mau mengutamakan kepentingan orang bersama di atas kepentingan pribadi kita. Ini kita belajar, saudara. Karena penguasaan diri itu sangat penting. Mari kita bersama-sama belajar mengutamakan kepentingan orang lain di atas kepentingan diri sendiri. Saudara, sebagai pesan untuk kita bisa menguasai diri, ya, pesannya adalah 1, hidup oleh roh. Dalam Galatia 5 ayat 16 mengatakan demikian. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Keinginan daging kita nggak akan bisa menguasai diri. Tetapi biarlah kita hidup oleh roh, maka kita akan menuruti, hidup dipimpin oleh roh. Ya. Yang kedua yaitu hidup di dalam roh. Hidup di dalam pimpinan roh. Galatia 5 ayat 25 yang mengatakan demikian. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Ya. Jadi selain kita hidup oleh roh, tetapi kita juga harus hidup dipimpin oleh roh. Roh Kudus itulah, roh kebenaran itulah, roh penghibur itulah, roh penolong itulah yang akan menolong kepada kita sehingga kita bisa menguasai diri kita. Kita nggak akan mampu bagaimana kita menguasai diri kita. Ya. Orang yang dapat menguasai diri itu digambarkan seperti seorang pahlawan dari seorang pejuang yang sedang merebut kota. Kita tahu kalau seorang pahlawan bagaimana? Seorang pahlawan tidak bisa hidup dengan santai, ya. Seorang pahlawan dia akan siap sedia untuk berperang. Seorang pahlawan akan selalu berjaga-jaga. Karena kapan waktu ada musuh datang, dia harus siap untuk berperang. Dia harus siap berperang dan berjuang untuk merebut kota sehingga memperoleh kemenangan. Tidak bisa hidup santai, tidak bisa hidup asal-asal, tetapi harus selalu siap sedia untuk berjuang. Dan satu lagi, orang yang dapat menguasai diri itu seperti seorang olahragawan yang terus-menerus melatih dirinya untuk memperoleh mahkota. Saudara, seorang olahragawan pada saat dia akan bertanding, seorang olahragawan pada saat dia akan mengalahkan lawannya, dia tidak mungkin latihannya hanya 1 bulan sekali atau 1 minggu sekali atau 2 bulan sekali, tidak. Tetapi terus-menerus dia berlatih, melatih kekuatan ototnya, melatih kekuatan tubuhnya, melatih kekuatan pernafasannya, itu perlu latihan. Tidak mungkin seorang olahragawan ingin bertanding tiba-tiba tanpa latihan dia langsung maju, dia langsung bertanding. Itu tidak mungkin. Tapi seorang olahragawan pada saat dia akan bertanding, dia akan terus berlatih.
Setiap hari, dia tidak boleh tidak latihan setiap hari. Dia harus latihan setiap hari supaya otot-ototnya kuat, terlatih dengan baik. Sehingga pada saat dia bertanding, dia akan memperoleh kemenangan. Dia bisa merebut juara. Tapi tanpa latihan, dia tidak akan bisa menjadi juara. Ya, karena badannya pasti akan terasa sakit semuanya dan tidak terbiasa dan mudah capek dan sebagainya. Tetapi kalau dia berlatih setiap hari, berlatih itu otot-ototnya, semua kekuatannya, pernafasannya sudah terlatih dengan baik. Demikian halnya dengan kita yang untuk kita menguasai diri kita, kita tidak mungkin dengan tiba-tiba saja kita menguasai diri. Itu ada satu proses yang harus kita lakukan. Setiap hari kita belajar untuk menguasai diri. Baik itu ada di dalam rumah tangga kita. Di dalam keluarga kita, kita belajar, kita berlatih untuk menguasai diri kita. Dengan anak, dengan suami, menghadapi mereka, menghadapi tingkah laku, tindakan, semua perkataan mereka, itu kita sedang dilatih bagaimana kita menguasai diri supaya tidak terjadi keributan di dalam rumah tangga kita. Itu latihan. Bukan saja di dalam rumah tangga kita melatih penguasaan diri kita. Tetapi pada saat kita berada di luar, di tetangga, bagaimana kita bertetangga dengan orang-orang di sekeliling kita, menghadapi tetangga-tetangga kita yang berbagai macam. Kalau kita tidak bisa melatih menghadapi mereka, itu kita sedang berlatih menghadapi mereka, menguasai diri kita. Kita sedang berlatih penguasaan diri kita dalam menghadapi sikap tingkah laku mereka yang berbeda-beda. Itu dilatih setiap hari. Belajar, berlatih seperti itu. Di mana lagi kita berlatih penguasaan diri kita? Di kantor pada saat kita bekerja. Mungkin ada yang bekerja di kantor, ada yang bekerja di mana. Itu kita sedang dilatih. Melatih penguasaan diri kita terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Bukan untuk sehari, 2 hari, 3 hari, bahkan bertahun-tahun kita dilatih. Sampai kita bisa menguasai diri menghadapi situasi, masalah yang terjadi di kantor. Kita bisa menguasai diri sehingga tidak terjadi keributan yang besar. Itu saudara, penguasaan diri tidak semudah kita membalikkan telapak tangan. Ada proses yang harus kita lakukan setiap hari. Kalau kita melihat, dia masih suka marah-marah, itu mereka sedang berlatih seharusnya. Belum lulus, terus berlatih terus. Sampai kita berhasil gitu ya, memperoleh mahkota kebenaran. Terus sepanjang kehidupan kita dilatih menguasai diri kita bagaimana. Ya, belajar. Ya, bagaimana kita harus bisa, bagaimana kita melatih diri kita. Yaitu tadi kita harus dipimpin oleh Roh. Dipimpin oleh Roh agar kita bisa menguasai diri kita. Bahkan bukan saja dipimpin oleh Roh, ya, tetapi bukan saja kita hidup oleh Roh, tetapi dipimpin oleh Roh. Hidup oleh Roh dan hidup dipimpin oleh Roh. Kita belajar menguasai diri kita. Amin, saudara. Buka hatimu saat ini, minta kepada Roh Kudus agar Roh Kudus mengajar kepada kita untuk kita bisa menguasai diri kita. Karena Dia adalah guru yang paling baik. Dia adalah guru yang senantiasa memberikan pengajaran kepada kita untuk kita bisa belajar menguasai diri kita. Puji Tuhan, saudara. Mari kita sama-sama belajar. Saya dan saudara sama-sama belajar menguasai diri kita di dalam hal apapun. Ya, dalam hal keinginan mata terutama, dalam hal lidah dan mulut, dalam hal pikiran. Yuk sama-sama kita belajar melatih diri kita untuk bisa menguasai diri kita dengan baik. Ya, perlu waktu, perlu latihan. Ya, mari kita sama-sama berlatih bersama. Dan terutama lagi kita perlu Roh Kudus menyertai kepada kita. Kenapa menguasai diri itu penting? Ya,
Kita mau baca satu lagi ini. Kenapa manfaat daripada menguasai diri. Apa sih manfaat dari penguasaan diri? Membentuk itu adalah kita membentuk pribadi yang lebih dewasa. Kita tidak akan mudah terbawa arus dosa dunia dan membuat kita akan semakin serupa dengan juru selamat kita Yesus Kristus. Ada manfaatnya kita menguasai diri. Kita menjadi semakin dewasa di dalam Tuhan. Kita tidak akan lagi mudah terbawa arus dosa dunia dan membuat kita semakin serupa dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Itulah manfaat dari penguasaan diri. Yuk mari sama-sama kita belajar agar kita bisa menjadi anak-anak Tuhan yang bisa menguasai diri dimanapun kita berada, ya, di rumah, di tempat pekerjaan, ya, dalam keluarga. Mari kita sama-sama belajar. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa, saudara. Bapa yang baik, kami bersyukur kami boleh belajar firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah Tuhan, kami mohon kepadamu Tuhan, penuhi kami dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu di dalam hidup kami. Biarlah Roh Kudus-Mu itu terus tercurah di dalam hidup kami, terus mengalir di dalam hidup kami Tuhan. Sehingga kami boleh belajar banyak hal Tuhan, dari hal firman-Mu yang kami dengar Tuhan selama 9 hari di sini Tuhan. Tentang buah roh Tuhan, biarlah semuanya itu boleh kami lakukan dalam hidup kami, belajar melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, pada malam hari ini kami belajar tentang penguasaan diri, bagaimana kami harus bisa menguasai diri kami di dalam menghadapi persoalan, menghadapi setiap permasalahan yang ada di dalam kehidupan kami, dalam rumah tangga kami, dalam pekerjaan kami, dalam gereja kami. Biarlah Tuhan, hanya dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, yang bisa memampukan kami bisa menguasai diri kami dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mohon Tuhan kiranya Roh Kudus hidup di dalam hidup kami dan memimpin hidup kami untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami pada malam hari ini. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berterima kasih kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kalau sekarang ini ya Tuhan, kami ingin berdoa ya Tuhan. Doa syafaat ya Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kau berkatilah Indonesia kami ya Tuhan. Semoga negara ini bisa makin maju ya Tuhan. Negara ini makin bisa berkembang ya Bapak. Berkati juga untuk presiden, wakil presiden dan menteri ya Tuhan. Dan di bawah-bawahnya Kau berkatilah itu semua ya Tuhan. Dan juga aku mau berdoa ya Tuhan untuk gereja di tempat ini ya Tuhan, GBI Ketapang Utara. Kau berkatilah juga ya Bapak untuk ketua gembala ya Tuhan, Pendeta Rudi Purnama. Kau berkati lo juga ya Tuhan untuk semua ya Tuhan jemaat di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau Engkau tahu ya Tuhan, gereja kami juga memerlukan dana ya Tuhan untuk pembelian di gereja ini. Kau berkati, Kau lingkupi ya Tuhan, ku yakin dan percaya ya Bapak, Kau akan melunaskan itu semuanya Tuhan. Terima kasih Bapa atas segalanya ya Tuhan. Pimpinlah ibadah ini ya Tuhan, dari awal hingga akhirnya semua berjalan dengan lancar, tidak kekurangan satu apapun ya Tuhan. Ku juga berdoa ya Tuhan untuk COVID-19 di negara ini ya Tuhan. Ku yakin dan percaya ya Bapak, kasih-Mu dan Kau akan menyembuhkan semuanya ya Tuhan. Kau akan hilangkan ya Tuhan untuk case COVID-19 ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita arahkan hati kita pada Tuhan, kita akan terima berkat Tuhan saat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan berikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya padamu dan berikan engkau damai sejahtera. Dalam nama Yesus kami sambut berkat Tuhan pada malam hari ini. Mari kita berkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapan-Mu, rindu selalu
dekat denganmu, tinggal di hati.